warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di aula SD Negeri 07 Belakang Balok hari ini guna dalam mengisi kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat berinsalam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan hadis. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ice Muniwastia. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 07 Belakang Balok. Yang terhormat Ibu CGP yang akan menampilkan diseminasi budaya positif pada hari ini. Sebelum kita memulai diseminasi budaya positif pada hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Ice Muniwastia. Kepada Ibu Ice disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di aula kita yang sangat kondusif untuk kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya. Salawat berinsalam tidak hentinya kita kirimkan kepada arwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya dunia yang kita rasakan saat ini adalah berkat perjuangan beliau. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 07 Belakang Balok. Yang terhormat Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SD Negeri 07 Belakang Balok. Pada siang hari ini tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya menyampaikan amanah dari Bapak Kepala Sekolah yang sedianya hadir pada hari ini. Selamat terlebih dahulu kepada Ibu CGP kita, Ibu Siska Yulianti sudah sampai pada tahapan saat ini dalam rangka menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama simak dan saksikan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Yulianti SPD dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada semua teman-teman diharapkan dengan semangat menyimak apapun yang disampaikan nanti karena isi dari paparan diseminasi ini adalah untuk kita juga sebagai pendidik di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada siang hari ini membawa dampak positif pula. Budaya positif membawa dampak positif kepada para murid kita di SD Negeri 07 Belakang Balok. Nanti untuk paparan yang disampaikan oleh Bu Siska, mari kita bersamai dengan penuh semangat dan nanti mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan dan hasilnya nanti kita bawa dalam kelas kita masing-masing. Mungkin demikian saja, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semangat Ibu Siska menyelesaikan diseminasi pada siang hari ini, mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala satu apapun juga. Terima kasih, demikian saja, mohon maaf terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penyampaian diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP hebat Ibu Siska Yulianti. Kepada Ibu Siska disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, guru-guru hebat SD Negeri 07 Belakang Balok. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan serta semangat yang luar biasa sehingga kita bisa berada di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan kita pelajari bersama nantinya. Selanjutnya, sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 07 Belakang Balok, siang hari ini sebelum kita memulai diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan kami sampaikan, mari terlebih dahulu kita tenangkan badan, kita ice breaking dulu sebentar, tetapi sederhana saja. Kita sambung lagu saja siang hari ini ya Bapak Ibu, karena kebetulan di SD Negeri 07 Belakang Balok banyak guru-guru hebat yang suaranya merdu. Jadi sambung lagu kita siang ini berhubung sekarang hari kemerdekaan Bu Ice. Jadi sambung lagu kita cukup 17 Agustus saja. Nanti Bapak Ibu cara bermainnya seperti ini. Misalnya dimulai dari saya di depan 17 Agustus tunjuk sama Mem langsung sambung liriknya. Jadi kita cek konsentrasi kita siang hari ini sebelum kita memulai acara diseminasi kita. Siap Bapak Ibu? Siap. Selesai ditunjuk langsung pindah. Nah, kalau seandainya liriknya sudah oke semua, kita langsung lanjut. Konsentrasi ya Bapak Ibu? Siap. Baik. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia. Ya. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Betul kan Bapak Ibu? Hebat semuanya, suaranya juga merdu-merdu. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat Bapak Ibu untuk mulai diseminasi kita pada siang hari ini? Semangat, Alhamdulillah. Semoga kegiatan yang kita lakukan siang hari ini akan bermanfaat bagi kita semua dan akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, siang hari ini terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam rangka pelaksanaan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan pada modul 1.4 dalam program calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, di layar kita sudah tampilkan 3 buah pertanyaan yang akan menjadi pemantik kita pada siang hari ini. Kami nanti akan meminta Bapak Ibu untuk menyatakan pendapatnya, apakah setuju atau tidak setuju dengan 3 pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pendapat yang pertama ini, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju boleh angkat tangan. Oh, tidak ada yang setuju sepertinya. Berarti tidak ada yang setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, tidak ada yang setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, bagaimana kira-kira dengan pernyataan yang kedua ini Bapak Ibu? Bagaimana Ibu-Ibu? Setuju. Nah, baik. Boleh minta pendapatnya Ibu-Ibu, kenapa kira-kira dengan yang pernyataan yang kedua ini kita menyatakan setuju? Siapa kira-kira yang bisa menyatakan pendapat untuk yang nomor 2 ini? Mem, silakan Mem. Ya, terima kasih Bu Siska. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan hal ini karena di sini hukumannya ke hal yang positif Bu Siska. Maka yang positif itu mungkin dapat meningkatkan disiplin anak. Terima kasih Bu Siska. Oke, luar biasa sekali untuk pendapat Mem siang hari ini. Kita beri tepuk santiang satu Bapak Ibu, boleh? Oke, tepuk santiang. Ampun suwo, ampu
Kida, Duo Ampu, Santia. Oke, Santia sekali pendapat yang diberikan oleh Mem siang hari ini. Berarti menurut Mem, beliau setuju jika pemberian hukuman ini berupa hal yang positif. Baik, kita lanjut pernyataan yang ketiga. Oh iya, Pak In. Oh iya, ada pendapat berikutnya Pak In. Silakan Pak In. Baik, saya di sini menambahkan yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Saya di sini setuju, di mana bisa juga untuk meningkatkan tentang pembelajaran mereka, yaitu bisa lebih giat membaca gitu kan. Kemudian lebih giat membersihkan halaman sekolah atau gimana gitu kan. Jadi bisa hal positifnya untuk sekolah. Kemudian yang membaca untuk dirinya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apa lagi untuk Pak In nih Bapak Ibu. Wow, keren. Tepuk salut, oke boleh. Tepuk salut dulu untuk Pak In yang sudah memberikan pendapatnya siang ini. Tepuk salut. Salut. Oke, keren-keren sekali ya pendapat Bapak Ibu dari SD Negeri 07 Belakang Balut siang hari ini. Baik, berikutnya untuk pernyataan yang ketiga, di sana dinyatakan bahwasanya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ketiga yang ada di depan ini? Kira-kira siapa yang akan memberikan pendapatnya untuk pendapat yang ketiga? Disilakan. Baik, Bu Ice, terima kasih. Terima kasih Bu Siska untuk pernyataan pemantik yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya lebih memilih ke setuju Bu Siska, karena anak ini kan kalau mereka sadar akan mendapatkan sesuatu, baik itu benda atau apapun lah Bu Siska, mereka akan berebut ingin menjawab, berebut ingin selesai duluan, berebut ingin mampu menyelesaikan apa yang disuruh, karena ada iming-iming penghargaan. Biasanya seperti itu Bu Siska, apalagi ini kalau di kelas rendah. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bu Ice. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ice Bapak Ibu. Luar biasa sekali pendapat Bu Ice siang hari ini. Jadi untuk pendapat yang ketiga tadi Bu Ice mengatakan beliau setuju bahwasanya pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sudah selesai Bapak Ibu mencari barang berharga atau benda berharga bagi dirinya masing-masing? Oke. Silakan dicari temannya Bapak Ibu, teman untuk melaksanakan kegiatan ini. Boleh dimulai Bapak Ibu, silahkan dimulai kegiatannya. Diberi waktu 2 menit ya Bapak Ibu untuk melaksanakan aksi ini. Boleh dibujuk, boleh diancam. Yang intinya kepala tangan terbuka. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu 2 menit. Baik, kita sudah. Oke, sudah ada yang terbuka Bapak Ibu? Sudah, Bu Uli sudah terbuka. Ara juga sudah terbuka Bu Ara. Oke, sudah 2 orang yang terbuka. Ada yang tidak berhasil membuka Bapak Ibu? Siapa yang tidak berhasil membuka? Pak In tidak berhasil. Mem juga tidak berhasil, Mem. Punya siapa tadi Mem yang tidak berhasil dibuka, Mem? Punya Bu Gita. Dari Hardi tidak mau Bu Gita. Oke. Kita tanya dulu ya kepada ibu-ibu yang berhasil tadi. Bu Uli kenapa bisa berhasil saja Bu Uli? Dengan sentuhan lembut tadi. Dengan sentuhan lembut. Langsung mau Bu Ria membuka tangannya. Oh iya. Seandainya tadi meskipun disentuh dengan lembut Bu Ria tidak membuka, kira-kira akan terbukakah Bu Uli? Tidak. Nah, tadi Mem tidak berhasil ya Mem ya? Bu Gitanya nggak mau Mem? Sudah diapakan saja tadi Mem? Sudah saya rayu tadi Bu. Sudah dirayu, kemudian? Tidak mau dirayu saya hardik lagi. Oh, udah dihardik. Sudah dirayu, sudah dihardik, masih juga Bu Gita tidak mau membuka. Oke, nah kira-kira Bapak Ibu dari kegiatan yang sebentar ini baru saja kita laksanakan, apa sebetulnya yang terjadi? Bu Uli dengan hanya sentuhan sederhana saja langsung terbuka, dibukakan oleh Bu Ria. Bu Gita sudah dirayu, sudah dihardik, masih juga belum mau membukanya. Nah, kira-kira apa pelajaran yang kita ambil dari kegiatan yang sebentar ini kita lakukan, Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Oke, baik Bu Tia, silakan Bu Tia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bu Siska.
Menurut saya dari kegiatan kepalan tangan tadi, bagaimana kita untuk membujuk teman kita supaya mau, tentu kontrolnya ada di diri sendiri. Apakah dia mau atau tidaknya, tentu yang mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita terbujukkah, terayukah, atau terancamkah dengan hal yang diberikan. Intinya tetap yang untuk menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu itu kontrolnya dari diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Tia, Bapak Ibu. Luar biasa sekali pendapat Bu Tia siang hari ini. Jadi tadi Bu Tia menyampaikan bahwasanya bagaimanapun daya upaya dari orang lain untuk membujuk kita atau memaksa kita melakukan sesuatu, jika kita sendiri tidak mau, maka tidak akan terjadi. Karena yang memegang kontrol terhadap tindakan maupun keinginan kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih Bu Tia. Oke. Baik Bapak Ibu, berikut kita akan lihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang merupakan ilusi, atau selama ini kita mengira bahwasanya ini yang terjadi, padahal sebetulnya bukan seperti ini adanya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu beranggapan bahwasanya guru itu adalah pengontrol murid, padahal sebetulnya muridlah yang memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan, apa saja yang dia butuhkan, dialah yang memegang kontrol terhadap dirinya, bukan kita sebagai guru. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita selalu beranggapan Bapak Ibu bahwa jika kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, maka kita dapat menguatkan karakter atau memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki dari dirinya. Padahal sebetulnya hal ini hanya bersifat sementara, tidak akan permanen dan tidak akan memunculkan adanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi sebetulnya ada kaitan dengan pernyataan kita yang kedua di awal tadi ya Bapak Ibu. Kita semuanya rata-rata berpendapat bahwasanya penguatan positif yang diberikan itu akan efektif dan bermanfaat, termasuk salah satunya tadi pemberian reward. Nah, kalau menurut perubahan paradigma teori kontrol, ini hanyalah merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu, karena tidak memberikan motivasi internal dalam diri murid kita. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin kita semua pernah mengalami hal ini, karena kita semua pernah berada di masa menjadi seorang anak-anak. Nah, cenderung orang dewasa itu merasa bahwasanya dia memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebetulnya setiap orang, bahkan termasuk anak kecil, dia memiliki kontrol terhadap dirinya untuk apa yang ia inginkan. Nah, ini merupakan ilusi kontrol Bapak Ibu yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Berikut perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita akan lihat dua teori. Yang pertama ada stimulus respon dan yang kedua teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon di sini dinyatakan bahwasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol atau pilihan, kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi perbedaan antara teori kontrol dengan stimulus respon adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada orang lain, tetapi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selama ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi hal yang lumrah di hadapan kita bersama, bahwasanya perilaku buruk itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku yang dilakukan oleh setiap orang itu bukanlah sebuah kesalahan, melainkan ada tujuan yang ia lakukan untuk memenuhi sesuatu. Jadi dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam stimulus respon dinyatakan bahwasanya orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi dalam anggapan paradigma stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol diri terhadap orang lain juga. Tetapi dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri.
Itu perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang keempat, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kita sudah melaksanakannya dalam kepalan tangan tadi. Ada yang memulai dengan bujukan, setelah bujukan tidak berhasil, lanjut dihardik, dipaksa, bahkan diancam. Nah, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun, jika kita sudah membahas teori kontrol, dalam teori kontrol yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Uli dan Bu Lia, hanya dengan sentuhan kecil saja, mereka langsung berkolaborasi sehingga tangan tadi terbuka dan Bu Uli mengetahui apa yang berharga bagi Bu Lia. Nah, di sini sebetulnya adanya kolaborasi di sini. Yang terakhir dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Nah, jadi selama ini rata-rata yang kita pakai itu adalah model berpikir menang dan kalah. Sementara dalam teori kontrol yang dipakai itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya sama-sama menang sehingga sama-sama gembira. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat apakah makna dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin, disiplin ini adalah disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sebetulnya bisa kita rasakan di sekolah, Bapak Ibu. Salah satu bentuk disiplin yang selama ini kita lakukan adalah hadir tepat waktu. Jika mereka tidak hadir tepat waktu, maka gerbang pagar dikunci. Mereka terkurung di luar. Sehingga kita jadi menghubungkan kecenderungan umum di sini, menghubungkan bahwasanya disiplin itu terhubung dengan ketidaknyamanan. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu kita sendiri sebagai guru maupun murid kita sadari bahwasanya perilaku yang dia lakukan baik benar ataupun salah pasti memiliki suatu tujuan. Ini dinyatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Berikutnya di sini Diane Gosen pada tahun 1998 juga menjelaskan bahwasanya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini Diane Gosen menjelaskan bahwasanya penting bagi seseorang menyadari nilai-nilai kebajikan yang ia inginkan supaya muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat di sini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bergotong royong, serta yang terakhir kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai sebetulnya oleh Indonesia secara menyeluruh dengan penerapan kurikulum merdeka saat ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita lihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada namanya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini Bapak Ibu artinya motivasi terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari luar dirinya. Jadi dia melakukan suatu perilaku tetapi motivasinya berasal dari luar dirinya. Kita lihat contoh yang pertama. Apa contoh motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya pertanyaan yang akan muncul jika motivasi eksternal itu ada. Contoh nyatanya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kelas kita menyiapkan sebuah hukuman. Bagi murid kita yang tidak membuat PR, maka dia harus membuat mading misalnya. Ini merupakan salah satu hukuman yang diberikan kepada anak karena dia melakukan kesalahan. Sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita berikan tadi, ya kerjakanlah PR yang tadi kita berikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari motivasi eksternal. Karena ingin menghindari hukuman dari kita sebagai gurunya, maka ia lakukanlah hal yang seharusnya dilakukan tadi. Kemudian contoh yang kedua, motivasi eksternal juga Bapak Ibu. Biasanya ini bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain maupun institusi. Ini sederhana contohnya Bapak Ibu. Misalnya kita semua datang tepat waktu ke sekolah supaya nanti ketika bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah kita akan mendapatkan pujian dari beliau. Wah, Bu Siska hari datangnya tepat waktu, hebat sekali. Nanti bahkan depan teman-teman dipuji misalnya. Bapak Ibu, ini contoh Bu Siska adalah guru yang baik, datang tepat waktu ke sekolah. Nah, jika Bu Siska datang tepat waktu ke sekolah karena mengharapkan pujian atau hadiah maupun reward dari orang lain, nah berarti motivasi tujuan Bu Siska melakukan datang tepat waktu tadi itu juga masih motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal ini bisa dua Bapak Ibu, apakah itu berupa hukuman atau berupa pemberian hadiah maupun imbalan dari orang lain. Apa yang terbaik yang seharusnya kita lakukan dalam teori motivasi perilaku manusia ini? Tentunya muncul motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Ini betullah yang menjadi tujuan dari disiplin positif, yaitu setiap perbuatan yang kita lakukan bertujuan untuk menghargai diri kita sendiri. Sebagai contoh, datang tepat waktu tadi Bapak Ibu. Kita datang tepat waktu ke sekolah memang karena kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kita sebagai seorang guru dan memiliki tanggung jawab sebagai ingarso suntulodo atau pemberi teladan bagi murid-murid kita tanpa mengharapkan pujian maupun tanpa takut mendapatkan hukuman dari pihak lain. Nah, jika kita sudah memiliki motivasi dari dalam diri ini Bapak Ibu, berarti sudah muncul motivasi internal dari dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Ini dia Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah orang lain, tetapi kita juga mampu memerintah diri sendiri. Ini dia Bapak Ibu, nah dihukum oleh penghargaan. Nah tadi pada pernyataan yang ketiga kita tadi menyatakan setuju bahwasanya pemberian reward atau penghargaan ini dapat membentuk perilaku positif. Ketemu di sini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya penghargaan sebetulnya berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ini dorongannya juga dorongan eksternal dan akan menimbulkan faktor ketergantungan. Jadi kalau biasanya kita di kelas sering memberikan reward atau penghargaan berupa bintang-bintang prestasi ya Bapak Ibu, dan bintang prestasi di kelas atau mungkin di waktu kenaikan kelas mungkin diberi reward hadiah untuk juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Sebetulnya beda tipis motivasi yang dimunculkan antara pemberian hukuman dengan pemberian reward ini Bapak Ibu, karena anak menjadi ketergantungan dengan reward yang diberikan. Tujuan dia melaksanakan sesuatu itu bukan karena kesadaran dirinya atau menghargai dirinya, melainkan karena ia ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Lalu pengaruh yang dimunculkannya di sini untuk jangka pendek, tentu dia bahagia dengan apa yang dia dapatkan, tetapi untuk jangka panjang, jika nanti sudah tidak ada lagi reward atau hadiah yang diberikan, maka dia tidak akan lagi memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik, sebab motivasi itu tidak muncul dari dalam dirinya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa sebetulnya penghargaan itu menghukum. Terutama sekali Bapak Ibu ini terjadi pada anak yang berada di posisi juara kedua. Menjadi juara 2 ini merupakan salah satu dampak yang nyata dalam penghargaan hukum Bapak Ibu. Seringkali mereka yang berada di peringkat 2 itu merasa gagal.
karena nggak sampai juara 1. Dia merasa dirinya gagal, tidak bisa menjadi yang terbaik. Padahal berada di peringkat 2 itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Namun penghargaan yang menghukum ini sangat terasa sekali bagi anak-anak kita, terutama bagi yang berada di peringkat 2. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Biasanya anak-anak kita kalau pas waktu diskusi kelompok kita berikan yang memilih yang cepat selesai nanti bisa pulang misalnya, duluan pulang. Itu penghargaan yang diperoleh. Nah, biasanya dengan penghargaan ini bisa menimbulkan pekerjaannya terburu-buru, hasilnya tidak maksimal, sehingga dia dapat mengurangi ketepatan. Kemudian ada juga penghargaan ini juga tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Untuk penghargaan merusak hubungan ini terasa sekali Bapak Ibu. Biasanya antara anak-anak yang selalu mendapatkan penghargaan, terutama juara 1, 2, dan 3, dengan anak-anak yang tidak pernah selama atau jarang sekali mendapatkan penghargaan, itu akan terbentuk suatu jarak. Dia akan mulai merasa bahwasanya, oh, yang juara itu saja orangnya. Nah, sehingga hubungan antara sang juara dengan yang dianggap biasa-biasa saja mulai terjalin hubungan yang tidak baik. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya penghargaan itu merupakan suatu hukuman juga Bapak Ibu. Ini dinyatakan oleh Al-Fiqhun pada tahun 1993. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mengantuk Bapak Ibu? Ice breaking Pak Ir? Oh, boleh. Mem yang pandu ice breakingnya, Mem. Menghidupkan musik ice breakingnya satu, Mem. कोई मुझे पूछे हाउ आर यू, कोई मुझे बोले हाउ डू यू, कभी कोई मुझसे न कहे ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। चुके लड़के आई लव यू, कितने लल्लू कोई मुझे पूछे हाउ आर यू, कोई मुझे बोले हाउ डू यू, कभी कोई मुझसे न कहे ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। Bagaimana Bapak Ibu, sudah semangat setelah ice breaking tadi? Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan berikutnya adalah Bapak Ibu bahwasanya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita berada di kelas 1 SD, diajarkan oleh ibu guru kita membaca, kemudian kita berhasil membacanya, kan Bapak Ibu guru kita waktu di SD tidak mengiming-imingi apapun. Namun ketika kita berhasil membaca, muncul kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Wah, hari ini saya pandai membaca. Begitu sampai di rumah, menggebu-gebu menceritakan kepada mama, tadi pandai mama membaca di rumah, ini tadi yang dibaca. Sementara jika kita memberikan penghargaan di sini, maka akan menurunkan kreativitas atau mematikan suatu kreativitas sehingga tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk berusaha sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian yang terakhir, sejalan dengan pendapat yang tadi, bahwasanya penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik karena yang menjadi dorongan ia berbuat baik itu adalah hadiah yang berasal dari motivasi di luar dirinya sendiri. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, bahwasanya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses. Jadi kalau kita mau mengapresiasi Bapak Ibu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi jangan hanya diapresiasi satu orang saja Bapak Ibu. Semua murid kita diapresiasi secara bergantian dan dilaksanakan secara konsisten serta fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Ini Bapak Ibu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Yang pertama, untuk pembuka, kemarin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kemarin saya perhatikan,
Saya menghargai, terima kasih untuk, ini bisa kita sampaikan kepada murid kita ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa menyampaikan, kemarin ibu perhatikan abang dan kakak sudah belajar dengan rajin. Ibu sangat menghargai apa yang sudah abang kakak lakukan. Terima kasih ya untuk usaha yang sudah abang kakak lakukan. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan sebagai kalimat pembuka. Nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di sini, contohnya adalah rasa empatinya begitu besar, kepedulianmu, ataukah rasa tanggung jawab. Jadi tidak mesti harus nilai kognitif saja, bisa berupa sifat, bisa berupa karakter yang bisa kita berikan pujian, yang bisa kita berikan apresiasi di sini. Kemudian yang ketiga, situasi pemberian apresiasi atau apresiasi kebajikan ini yang pertama adalah ketika mereka menolong murid baru di kelas. Ini kita bisa berikan apresiasi. Kemudian pada saat mereka membantu teman-temannya di tugas kelompok. Dan yang ketiga juga bisa kita lakukan pada saat dia peduli terhadap kertas-kertas yang berserakan di lantai dan dibuangkannya ke tong sampah. Ini hal sederhana, tetapi perlu kita beri apresiasi kepada mereka, Bapak Ibu. Berikut kita akan lihat Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini kita masih menganggap antara hukuman dan konsekuensi ini sama. Kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tindakan guru Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu tidak baik. Menurut Bapak Ibu kira-kira tindakan guru ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita sepakat untuk yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman Ibu-ibu? Masih hukuman. Berikut yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman Ibu-ibu, hukuman lagi, sudah 3 hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, 1 konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi, baik. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak Ibu? Oh, baik, konsekuensi. Kita periksa jawaban kita tadi. Nah, kira-kira tadi, sudah betul jawaban kita semua Bapak Ibu? Yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman juga, yang ketiga hukuman, yang keempat sudah konsekuensi. Betul semua jawaban kita. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Mari kita apresiasi diri kita pada siang hari ini. Memang luar biasa ternyata ya Bapak Ibu guru di SD Negeri 07 Belakang Balok ini. Sudah tahu saja membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini meskipun tadi sudah betul semua Bapak Ibu, kita review kembali apa sih sebetulnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman lebih cenderung kepada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Jadi kalau hukuman ini biasanya berbekas sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, anak menjadi membenci kedisiplinan. Yang keempat, hukuman itu bersifat paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Munculnya konsep diri yang buruk dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Yang terakhir akan muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, bahkan anak merasa tak dihargai. Sementara kalau pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Artinya sudah ada terlebih dahulu hal yang sudah disepakati terhadap setiap kesalahan yang dilakukan. Kemudian konsekuensi biasanya juga membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikut, anak akan menghargai disiplin, munculnya stimulus dan tanggapan, dan pada konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian muncul konsep diri yang baik, anak juga belajar untuk mematuhi peraturan, dan biasanya di konsekuensi ini mereka merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu.
Berikut, nah apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada sedikit perbedaan di sini Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Dengan restitusi ini kita berharap mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia yang dimaksud dengan restitusi, Bapak Ibu. Kita lihat di sini bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi dalam membentuk identitas atau karakter murid. Dalam identitas gagal atau dalam hukuman, identitas yang dimunculkan adalah bersifat negatif. Kita lihat di sini yang pertama, karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, munculnya rasa tidak nyaman. Biasanya korban dari perbuatan salah pelaku akan mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, karena memang motivasinya tadi berasal dari luar diri anak. Kemudian biasanya murid akan menjadi anak yang membenci peraturan. Berarti identitas yang dimunculkan dari pemberian hukuman itu adalah identitas yang gagal dan bersifat negatif, Bapak Ibu. Kemudian identitas yang sukses dalam pembentukan disiplin bisa kita peroleh dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi kita bisa lihat tadi sesuatu harus terjadi, anak merasa tidak nyaman, tetapi ini berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian murid biasanya akan menghormati peraturan. Yang muncul di sini itu adalah karakter netral. Jadi dia sudah lebih baik dari hukuman. Berikut yang terakhir, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Jadi anak memiliki pilihan dalam penyelesaian masalahnya. Juga dengan melaksanakan restitusi, kita dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, tetapi pelaku mampu mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian juga masalah menjadi terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga muncullah sikap menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Pelaksanaan restitusi ini Bapak Ibu membentuk karakter yang positif. Berikut ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berbeda dengan pemberian hukuman kita selama ini, tujuannya adalah supaya mereka menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang paling baik dalam penyelesaian suatu masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selain itu restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan menjadi individu yang diasingkan atau menjadi individu yang dianggap telah gagal. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk teori hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Pas Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, karena sementara masih pas, kita lanjut ke materi berikutnya. Mana tahu nanti di materi-materi berikutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari ibu-ibu hebat SNDI 07 belakang balok. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Selama ini di kelas kita rata-rata kita sudah punya peraturan ya Bapak Ibu? Ya Bu? Biasanya peraturan ini dibuat oleh guru atau dibuat oleh murid Bapak Ibu? Bersama Bu Ara? Oh luar biasa ya, jika peraturannya sudah dibuat bersama berarti itu luar biasa. Baik, kita lihat berikutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih sebetulnya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini kita diberi perandaian yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa sebetulnya tujuannya Bapak Ibu? Menjaga keselamatan. Satu orang mungkin.
Silakan, Mbak. Terima kasih Bu Siska. Menggunakan helm bila berkendaraan itu tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Baik, terima kasih Mem. Berarti kalau untuk keselamatan itu motivasinya dari dalam diri sendiri atau dari luar Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri. Jujur ya Bapak Ibu, bukan karena takut ditilang oleh Bapak polisi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita menggunakan helm karena memang ada motivasi dari dalam diri kita untuk menjaga keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kita berada di masa pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, Bapak? Apakah itu merupakan suatu paksaan atau adakah nilai-nilai kebajikan yang diinginkan di sana kira-kira Bapak Ibu? Iya Bu Ara, silakan Bu Ara. Baik, saya ingin mencoba menjawab mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi 19. Jawaban saya karena ingin melindungi diri kita sendiri dan agar terhindar dari penyakit. Oke, baik. Luar biasa. Tepuk tanganlah dulu untuk Bu Ara, Bapak Ibu. Hari ini sudah memberikan pendapatnya yang luar biasa. Balik dari jawab Bu Ara tadi, kembali lagi. Tujuan kita melakukan sesuatu seperti menggunakan peraturan 3M tadi itu adalah untuk menjaga kesehatan, menyelamatkan diri dari suatu penyakit. Jadi muncul ada nilai di dalam diri sendiri ya Bu Ara. Berikut yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, baik Bu Uli. Baik, terima kasih Bu Siska. Kalau menurut saya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kalau kita datang terlambat tentunya akan merugikan diri kita sendiri karena juga kita tidak dapat menghargai waktu. Di samping itu juga kalau kita datang terlambat, kalau pribadi saya sendiri kita akan merasa malu karena datang terlambat. Mungkin itu saja Bu Siska. Terima kasih Bu Uli. Supaya semangat sedikit siangnya Bapak Ibu beri tepuk santiang lah dulu untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah berkomentar. Boleh Bapak Ibu? Oke. Tepuk santiang. Ampus Bu. Ampu kida. Duo ampu. Santiang. Oke, santiang untuk Bu Uli, Bu Ara dan juga Mem yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya di hadapan kita bersama. Nah, jadi Bapak Ibu, dari pendapat yang tadi sudah disampaikan, kita ketahui bahwasanya untuk mendukung munculnya motivasi intrinsik, kita perlu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi, mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas, anak tidak saja harus mengikuti peraturan, tetapi dia menyadari apa gunanya dan apa manfaatnya peraturan ini bagi dirinya sendiri, sehingga muncul suatu kesadaran dari dalam dirinya untuk melaksanakan keyakinan ini secara bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa kata-kata dan kalimat. Kita akan lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan 1. Di sini ada kalimat pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir, tertib. Nah, kira-kira di sini ada lagi kata-kata Bapak Ibu yang diberi warna kuning-kuning. Ada tulisan yang berbentuk warna-warni. Karena tadi kita sepakat bahwasanya keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, manakah di antara kalimat-kalimat kesepakatan kelas ini yang merupakan kalimat keyakinan kelas Bapak Ibu? Adakah di antara kita yang berpendapat? Butia sudah berbicara tapi pelan-pelan saja. Silahkan Butia. Terima kasih atas kesempatannya Bu Siska. Kalau menurut saya di sana yang merupakan keyakinan kelas adalah di bagian yang putih.
Kenapa seperti itu? Karena di sana di kesepakatan kelas yang tertulis ada beberapa poin di sana nilai-nilai kebajikannya, bukan paksaan tapi berupa kata-katanya kata-kata penyemangat, bukan paksaan. Terima kasih Bu Tia untuk pendapat hebatnya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Tia yang sudah berpendapat siang hari ini. Jadi Bu Tia menyatakan bahwasanya yang merupakan keyakinan kelas ini adalah yang berada di kertas berwarna putih, karena di sana sudah tidak ada kata-kata menghakimi di sana. Baik, kita akan lihat berikutnya. Pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mempelajari seperti apa sebetulnya keyakinan kelas itu. Terima kasih Bu Tia. Kita lihat di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada tabel Y dan juga perbuatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini kita bisa lihat bahwasanya dalam keyakinan kelas itu yang dimunculkan adalah nilai-nilai positif. Jadi yang nampak oleh kita di sini digambarkan pada tabel tampak seperti. Nah, yang muncul itu adalah datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang-barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak dari perbuatan ini bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan, misalnya sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, serta tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini merupakan contoh-contoh perilaku yang bisa muncul jika kita menetapkan nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, jadi nilai kebajikan dalam keyakinan kelas, kalimat dalam keyakinan kelas itu tidak harus panjang-panjang Bapak Ibu, cukup pendek saja, singkat, jelas, supaya anak-anak mudah memahami. Namun dalam kalimat ini kita bersama anak-anak merumuskan apa perbuatan yang akan tampak dari keyakinan kelas ini dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Karena kalau misalnya kita hanya pilih hormat saja sementara anak-anak tidak tahu apa perbuatan yang tampak atau yang harus ditampilkan dari keyakinan kelas hormat, mereka juga akan bingung apa saja yang harus ada dalam kegiatan hormat ini. Berikut Bapak Ibu kita lihat contoh-contoh peraturan di sini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan seterusnya. Kita akan lihat, nah kira-kira apa keyakinan kelas yang bisa kita lahirkan dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Misal untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas yang dimunculkan adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelas yang bisa kita pakai di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita juga bisa lihat peraturan-peraturan yang lainnya dan seperti apa keyakinan kelas yang dimunculkan. Kita akan lihat perbedaan seperti apa peraturan dan seperti apa pula kalimat keyakinan kelas. Rata-rata dari perbedaan yang bisa kita lihat di sini untuk keyakinan kelas itu kalimatnya lebih bersifat universal. Ini Bapak Ibu, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita melakukan curah pendapat. Nah, kita melakukan curah pendapat dulu. Di sini kita sebagai guru terlebih dahulu membuka ruang diskusi dengan murid-murid kita, meminta pendapat murid-murid kita mengenai seperti apa sih kelas yang mereka inginkan, bagaimana mereka mau kelas ini dilaksanakan. Jadi terlebih dahulu kita melakukan curah pendapat dulu dengan murid-murid kita. Kemudian kita menampung semua masukan murid dan menuliskannya di papan tulis. Ini kita juga bisa gunakan stick note itu Bapak Ibu, kita bagikan kepada mereka, kita minta mereka menuliskan seperti apa atau peraturan-peraturan apa yang penting ada di kelas menurut mereka. Kemudian setelah terkumpul, kita bisa tuliskan di papan tulis apa-apa saja kalimat-kalimat atau peraturan yang muncul dari murid. Tentu saja akan beragam Bapak Ibu. Nanti kita bisa kelompokkan mana yang rasanya sama, nanti kita jadikan satu. Setelah kita muncul peraturan-peraturan yang diberikan oleh murid, jika ada kalimat negatif dari peraturan yang diusulkan oleh murid, kita ganti kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Setelah semua kalimat peraturan yang tadi sudah kita kumpulkan dari murid-murid kita berbentuk kalimat positif, barulah kita tinjau kembali peraturan yang telah ada. Jika ada beberapa peraturan yang memiliki nilai kebajikan yang sama, kita gabung menjadi satu keyakinan saja.
Sebaiknya keyakinan kelas kita ini jumlahnya hanya 3-7 saja Bapak Ibu. Tidak usah terlalu banyak supaya anak-anak kita mudah mengingatnya dan mudah melaksanakannya. Makanya kita gunakan tadi pilihan kata yang sifatnya universal. Kemudian kita sepakati dalam keyakinan kelas ini perilaku apa yang akan tampak dalam perilaku keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian setelah keyakinan kelas kita selesai, kita tinjau kembali bersama, kita setujui dan perlu sekali ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Nah, jadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi di bagian bawahnya nanti ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Dan terakhir kita pajang keyakinan kelas kita ini di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami susun di kelas 6 Bapak Ibu. Hanya 5 keyakinan kelas yang kami sepakati bersama dengan anak-anak kemarin. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, belajar sungguh-sungguh. Dan yang kelima, jujur. Nah, ini hasil keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Kemudian diakhiri setelah kita selesai meninjau kembali keyakinan kelas ini, diakhiri dengan penandatanganan keyakinan kelas. Jika sudah ditandatangani, maka keyakinan kelas ini kita pajang di tempat di dalam kelas yang rasanya mudah untuk dilihat dan diingat oleh murid-murid kita. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait dengan penyusunan keyakinan kelas ini? Pas Bapak Ibu? Pas. Luar biasa sekali Bapak Ibu di SD Negeri 07 Belakang Balo ini ya, sekali sampai pas. Baik, berikut Bapak Ibu, ini dia pembelajaran yang keempat kita, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua di dunia ini butuh yang 5 ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu tentu saja hal-hal yang terkait dengan fisiologis ya Bapak Ibu, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, semua orang pasti butuh ini. Kemudian adanya kebutuhan terhadap kasih sayang dan rasa diterima. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, setiap manusia pasti butuh rasa disayangi dan butuh untuk rasa diterima. Begitu pula dengan murid-murid kita di kelas. Mereka butuh sekali kasih sayang dari guru-gurunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, salah satu tujuan yang ingin mereka dapatkan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini. Berikut Bapak Ibu adalah kebutuhan terhadap kesenangan. Kesenangan ini Bapak Ibu berkaitan dengan kalau anak-anak kita, tentu mereka di usia SD sekarang, kesenangan mereka itu adalah bermain. Nah, makanya ketika belajar mereka lebih banyak mainnya, wajar Bapak Ibu, karena memang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, kesenangan. Mereka di dunia mereka sekarang memang masih banyak bermain dan senang tertawa. Jadi ketika kita berikan pelajaran yang rasanya sulit menurut mereka, mulai muncul masalah-masalah. Disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap manusia itu ingin mencapai sesuatu atau ingin berkuasa atas sesuatu. Ini lumrah Bapak Ibu. Yang paling sederhana, kita pasti ingin menjadi yang terbaik atau memiliki kompetensi tertentu atau menguasai suatu bidang tertentu. Ini lumrah karena memang salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Jadi setiap anak itu Bapak Ibu mereka butuh pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan akan diberikan bisa memilih, jadi tidak dipaksa sesuai dengan keinginan guru, tetapi murid bisa memilih terhadap apa yang ingin mereka lakukan. Ini dia Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Kita masuk materi berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah,
Kita akan lihat sebagai seorang guru sebetulnya berada di mana posisi kontrol kita selama ini. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita akan lihat di mana perbedaan dari masing-masing teori kontrol ini. Yang pertama untuk penghukum. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum biasanya berbuat, kita lihat dari cara berbuatnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasanya akan terlihat dari kata-katanya, kalau tidak kamu lakukan, awas ya. Nah, muncul ancaman seperti itu. Biasanya hasil dari posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, hasil yang diperoleh adalah memberontak. Murid kita akan menjadi pribadi yang memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan mereka mau berbohong asalkan bisa menutupi kesalahannya. Sementara untuk guru yang memegang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, perbuatan yang dilakukan oleh guru biasanya adalah berceramah dan mengatakan seharusnya begini, kemudian muncul kata-kata ibu kecewa. Apalagi kata-kata yang biasa disebutkan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi perilakumu. Nah, kata-kata seperti ini yang kita sampaikan kepada murid-murid kita, ini menunjukkan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tak jarang biasanya kita mengatakan sudah seperti itu ibu menjelaskan, sudah begini usaha orang tuamu pergi sekolah, ternyata hasil yang diperoleh hanya seperti ini. Nah, ini akan memunculkan rasa bersalah pada diri murid kita. Biasanya murid yang diperlakukan oleh guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan tak menutup kemungkinan mereka juga akan berbohong. Biasanya mereka akan mengatakan, maafkan saya. Berbeda dengan penghukum tadi, kalau penghukum biasanya anak akan mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, begitu kira-kira tanggapan yang muncul dari murid-murid kita apabila kita berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. 2 posisi kontrol ini biasanya anak-anak motivasinya melakukan apa yang kita suruh itu adalah untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Berikut posisi kontrol yang ketiga, ini adalah sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, biasanya gurunya lebih friendly kepada anak-anaknya. Rata-rata gurunya akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kata-kata yang menjadi ciri khas guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman ini adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, biasanya ini adalah contoh kata-kata yang sering kita ucapkan kepada murid kita jika kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Hasil yang diperoleh pada posisi kontrol ini adalah munculnya ketergantungan. Biasanya anak-anak akan bergantung kepada gurunya, dan apabila tempat bergantung ini hilang, rata-rata murid kita akan kembali kepada identitas yang gagal. Biasanya pada posisi kontrol sebagai teman ini, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitasnya. Jadi apa-apa saja dia akan bergantung kepada gurunya. Tidak muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau itu identik dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Biasanya guru berbuat dengan menghitung dan mengukur pemberian konsekuensi berdasarkan data yang ada. Paling sering kata-kata yang diingatkan oleh guru adalah ketika murid membuat kesalahan, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Hasil yang diperoleh pemberian posisi guru sebagai pemantau ini, murid akan mulai menyesuaikan diri. Kemudian tetapi mereka akan patuh terutama bila diawasi. Nah, jadi motivasinya masih eksternal, Bapak Ibu. Dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau ini, cenderung murid akan menghitung. Biasanya kalau kita pemberian bintang prestasi misalnya, nah biasanya mereka akan menghitung sudah berapa bintang prestasi yang dia peroleh. Atau kalau pemberian hukuman, berapa halaman yang harus saya tulis karena ada konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya.
Lalu identitas yang muncul dari teman dan pemantau ini, identitas murid kita berhasil, tetapi kontrolnya berasal dari luar. Jadi motivasinya masih berasal dari luar diri murid. Lalu posisi kontrol guru manakah yang terbaik yang harus kita lakukan? Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya guru yang berperan sebagai manajer itu akan berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakan apa yang diyakini dan bagaimana seharusnya untuk penyelesaian suatu masalah, dan hasil yang diperoleh dapat menguatkan pribadi. Biasanya dalam kontrol kaitan dengan dunia berkualitas, posisi kontrol guru sebagai manajer ini akan menempatkan murid sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Biasanya dia akan memiliki pola pikir bagaimana ya cara saya untuk menyelesaikan atau memperbaiki keadaan. Dan dampak bagi murid pun mereka mulai mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Apa yang akan muncul dari posisi kontrol sebagai manajer ini adalah menghargai diri sendiri, sehingga muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid kita. Nah, kira selama ini kita sharing dulu, kita berbagi pengalaman dulu. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol manakah kita berada? Silakan Mem. Terima kasih Bu Siska. Sepertinya selama ini kita sudah berada di setiap posisi kontrol yang ada. Sebagai penghukum benar, membuat rasa bersalah juga, teman, pemantau, dan manajer juga. Cuman selama ini kan tidak tahu posisi ini apa namanya, kalau seperti ini apa. Cuman semuanya saya rasa sudah pernah kita lewati Bu Siska. Terima kasih Bu Siska. Baik, Mem. Setuju Bapak Ibu, kata Mem, semua posisi ini sudah pernah kita lalui bersama. Nah, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini tentu posisi terbaik adalah manajer. Berubah ke arah yang lebih baik itu adalah suatu tindakan nyata, namun tentu butuh proses. Jika selama ini kita sudah melakukan kelima-limanya, berusaha kita mulai dari sekarang Bapak Ibu untuk mulai mengarah ke posisi kontrol sebagai manajer. Karena sudah kita pahami tadi bahwasanya 4 posisi kontrol yang lain itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik ke dalam diri murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita deklarasikan untuk mulai berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer mulai hari ini Bapak Ibu? Insya Allah ya Bu Eliasan ya. Insya Allah kita semua di SD Negeri 07 Belakang Balok setelah mempelajari budaya positif ini, terutama posisi kontrol guru, akan mulai berubah. Berubah tentu tidak langsung tiba-tiba bisa langsung 100% ya Bapak Ibu, tetapi kita mulai dari berproses untuk melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini dia Bapak Ibu pernyataan-pernyataan sebagai contoh yang bisa kita lihat terhadap pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan juga penghukum dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Berikut kita masuk pembelajaran yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Ibu hebat Ibu Siska Yulianti atas pemaparannya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan atau langkah yang bisa kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan dalam pelaksanaan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, perkataan yang bisa kita sebutkan kepada murid kita di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kita juga bisa menggunakan perkataan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang bisa kita gunakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini guru akan berkata keyakinan kelas apa yang kita percayai atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kita akan lihat Bapak Ibu satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang telah kami laksanakan di kelas. Ibu ucapkan terima kasih karena aku sudah bersedia memenuhi panggilan Ibu untuk kita bisa berbincang-bincang kali ini ya. Menurut Rafif, kira-kira tahu nggak kenapa hari ini Rafif panggil? Karena sering terlambat ke sekolah. Oh, oke, karena Rafif sering terlambat ke sekolah. Boleh, hebat Rafif ya, dan tahu aja kenapa Abang untuk panggil. Baik, Rafif, menurut Rafif, kalau Rafif sering datang terlambat ke sekolah itu perbuatan yang salah atau benar? Salah. Salah. Berbuat salah itu boleh-boleh saja ya Bang ya. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Karena berbuat salah itu memang manusiawi. Tapi jika Rafif terus-menerus melakukan kesalahan dan mengulang kesalahan yang sama, berarti Rafif tidak patuh dengan aturan dan memberikan contoh yang tidak baik untuk orang lain. Rafif, setiap orang berbuat salah itu pasti dia punya alasan mengapa dia berbuat salah. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa alasan Rafif kok sampai sering datang terlambat ke sekolah? Bangunnya lambat. Oke, bangunnya lambat. Jam berapa Abang bangun? Jam 7, Masya Allah. Oh iyalah terlambat. Dan sekolah kita berbunyi 7.10 ya. Oke, pertama alasannya karena Rafif sering bangun terlambat. Dan apa lagi Bang? Apakah ada alasan yang lain? Gojeknya lama, rumah juga jauh. Oh, jadi Abang sekolah naik ojek. Rumahnya juga jauh. Baik, ada 3 penyebabnya ya. Yang pertama karena bangunnya sering lambat. Yang kedua gojeknya lama. Yang ketiga rumahnya juga jauh. Baik. Nah, menurut Rafif, jika Rafif sering datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang Rafif langgar tuh? Disiplin waktu. Tadi kata Rafif, keyakinan kelas kita yang Rafif langgar adalah disiplin waktu. Menurut Rafif, keinginan kita dalam disiplin waktu itu perbuatan apa yang hendaknya terjadi di kelas kita ini? Apa dulu? Oke, masuk sekolahnya tepat waktu. Apa lagi? Oke, mengumpulkan tugas juga harus tepat waktu. Oke, jadi dalam bayangan Rafif, kalau keyakinan kelas kita disiplin waktu, berarti kita datang ke sekolahnya harus tepat waktu. Kemudian kalau seandainya ada tugas juga harus tepat waktu. Oke, luar biasa sekali. Baik Bang, tadi kan Ibu sudah dengar apa penyebab masalah Bang datang terlambat. Nah sekarang kira-kira menurut Rafif, apa solusi supaya masalah Rafif ini bisa kita atasi bersama? Oke, bangun lebih cepat. Oke, bangun lebih cepat. Dan ada apa lagi Bang yang bisa kita lakukan? Kan tadi kata Bang perginya naik gojeknya lama. Ada nggak solusi yang lain lagi? Pergi sama kakak, bukan kakak pergi jogging. Itu barengan. Oh, jadi kakak pagi-pagi ada kegiatan jogging. Pergi joggingnya di Lapangan tenis. lapangan. Oh, dekat dengan sekolah kita. Oh, selama ini berarti Raffi nggak ikut dengan kakak karena Sering terlambat. oh sering terlambat bangun. Nah, oke. Udah ada solusinya 2 ya. Bangun lebih cepat, kemudian bareng dengan kakak perginya karena kakak pagi-pagi juga pergi jogging. Nah, kira-kira dari solusi yang tadi sudah Rafif katakan, bisa nggak kira-kira Rafif melaksanakannya? Bisa, yakin? Oke. Kapan kita mulai nih datangnya bisa tepat waktu ini? Besok. Benar? Oke. Baik, jadi kita sudah menemukan solusi untuk Rafif, bahwasanya Rafif besok akan bangun lebih cepat dan berangkat sekolahnya bareng dengan kakak sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, luar biasa sekali solusi yang Rafif tawarkan. Ibu tunggu besok Rafif datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih ya Bang, tadi sudah berbagi. Baik, demikian Bapak Ibu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang telah dilaksanakan di kelas. Jadi ada 3 tahapan yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas, mengatakan bahwasanya berbuat salah itu boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, berikutnya dalam disiplin positif ini kita berharap bahwasanya
kelima materi, semua materi yang tadi sudah kita pelajari terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwasanya kita sepakat kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian kita ketahui bahwa semua perilaku baik benar maupun salah itu memiliki tujuan dan ingin memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita ingin dalam disiplin positif ini yang muncul adalah model berpikir menang-menang, sehingga tidak ada anak-anak kita yang merasa kalah dan dirugikan, serta munculnya kolaborasi dan juga konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, kita menyadari bahwasanya realita kebutuhan itu berbeda. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan meminta orang lain untuk memandang seperti apa kita memandang dunia. Ini Bapak Ibu makna dari disiplin positif yang disampaikan dalam teori kontrol. Nah, sampai kita di tahapan refleksi Bapak Ibu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang kita dapatkan dari kegiatan diseminasi yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan refleksi kita untuk yang pertama ini Bapak Ibu? Baik Bu. Mungkin hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah menyaksikan dan mengikuti acara diseminasi kali ini, yaitu mungkin selama ini kita posisi kontrol kita terhadap anak, mungkin kita selalu memberikan hukuman terhadap anak, posisi penghukum. Kemudian setelah saya memahami dan menyaksikan kegiatan kali ini, ternyata posisi kontrol yang baik yang dapat kita terapkan kepada anak adalah sebagai manajer. Dengan posisi kontrol manajer itulah nanti kita dapat menerapkan budaya kita di sekolah. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Gita yang sudah berpendapat siang hari ini. Lapar Bapak Ibu, tidak terdengar tepukannya. Lebih keras Bapak Ibu. Baik, luar biasa sekali Bu Gita. Apakah masih ada peserta yang mau menambahkan? Baik Bu Ria, silakan Bu Ria. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini hal baru yang mengubah paradigma saya, di mana apabila anak tersebut memiliki masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, oh ya baik, silakan Mem. Terima kasih Bu Ria untuk pendapatnya. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Ria. Tadi Bu Gita kasih tepuk tangan, masa Bu Ria tidak? Silakan Mem. Oke, terima kasih Bu Siska. Jadi tambahnya sedikit lagi Bu Siska. Jadi selama ini anak yang bermasalah itu kadang-kadang bukan berarti mereka nakal atau jahat atau bagaimana Bu Siska. Cuma di sana mungkin mereka punya tujuan berperilaku seperti itu. Mungkin mereka ada kebutuhan dasar mereka mungkin yang belum terpenuhi oleh kita. Luar biasa sekali Mem, tepuk tangan dulu untuk Mem Bapak Ibu untuk pendapatnya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar kata Mem bahwasanya jika anak berbuat salah mungkin ada kebutuhan dasarnya yang perlu kita penuhi. Untuk pendapat yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan juga motivasi intrinsik. Di antara kita yang akan memberikan refleksinya, oke, Pak In, silakan Pak In. Baik, terima kasih Bu Siska telah memberikan kesempatan kepada saya. Itu di mana perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya. Berarti selama ini kemungkinan saya perasaan bersalah Bu Siska, dikarenakan saya sering anak yang tidak pakai baju olahraga, saya suruh lari keliling lapangan 5 keliling lapangan. Jadi selama ini saya salah Bu Siska ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak In yang siang hari ini sudah mendapatkan jawaban dari hal yang selama ini sudah dilakukan. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa bersalah, ternyata selama ini sudah menjadi guru yang penghukum. Insya Allah kedepannya kita sama-sama berubah ya Pak In ya, menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat sepertinya ini bisa disatukan Bapak Ibu.
peran seperti apa yang selama ini dilakukan dan seperti apa yang akan dilakukan setelah mengikuti diseminasi hari ini. Baik, siapa Bapak Ibu hebat yang siang hari ini akan mulai berbagi? Oke, silakan Mem. Oke, terima kasih Bu Siska. Dari pembelajaran selama beberapa jam tadi, selama ini posisi kontrol yang pernah dilakukan itu semuanya sudah dilakukan Bu Siska. Tapi lebih dominan ke arah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun untuk kedepannya setelah pembelajaran ini saya akan menerapkan lagi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian dalam penyelesaian masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, selama ini kan di dalam kelas itu banyak tuh Bu Siska pembelian reward. Tujuannya selama ini agar siswa itu bersemangat untuk belajar. Untuk kedepannya tidak lagi memberikan pemberian reward ini karena pemberian reward ini hampir sama dengan hukuman bagi mereka karena tidak akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Terima kasih Bu Siska. Luar biasa sekali refleksi yang diberikan oleh Mem hari ini. Jadi kita di SD Negeri 07 Belakang Balong ini sudah sepakat ya Bapak Ibu, sama-sama berproses untuk menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Sepakat kita Bapak Ibu? Sepakat. Sebagaimana tadi sudah kita pahami bersama, berubah tentu perlu proses. Tidak bisa tiba-tiba langsung menjadi hebat. Mari bersama-sama kita berproses menjadi lebih baik, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kita SD Negeri 07 Belakang Balong. Nah, Bapak Ibu, ternyata sampailah kita di slide terakhir pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif kali ini. Saya sendiri, Siska Yulianti, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Perlu kita sadari bersama bahwasanya berdirinya saya di depan ini bukan berarti lebih menguasai materi ini daripada Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar berbagi karena menyampaikan satu ilmu kepada orang lain itu akan tetap sebagai pahala di sisi Allah. Mohon maaf dan terima kasih. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Ibu hebat Ibu Siska Yulianti atas pemaparannya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.